Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan kasiron tayyiban mubarakan fi raditu billahi rabbal bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi shrah sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Perkenalkan, nama saya Nadia Mukhtar dengan NIM 091105804305. Kelas A semester 3 Prodi Administrasi Publik Mata Kuliah Sistem Politik Nasional. Baik, saya akan menjelaskan lingkungan internal yang meliputi lingkungan fisik. Berikut penjelasan masing-masing. Yang pertama, lingkungan fisik dan kondisi geografis. Ini meliputi letak geografis, iklim, topografi, dan keadaan fisik wilayah yang memengaruhi aktivitas masyarakat. Yang kedua, sumber kekayaan alam, termasuk hasil tambang, mineral, hutan, perairan, dan tanah yang menjadi potensi untuk pembangunan ekonomi. Yang ketiga, kondisi demografi, berkaitan dengan jumlah penduduk, tingkat pertumbuhan, distribusi usia, pendidikan, dan komposisi masyarakat. Yang keempat, lingkungan sosial, hubungan antara manusia dalam satu komunitas termasuk solidaritas, kerjasama, dan interaksi masyarakat. Yang kelima, lingkungan politik, sistem politik, struktur pemerintahan, stabilitas politik, dan kebijakan yang memengaruhi pengambilan keputusan. Yang keenam, lingkungan sosial budaya, nilai, norma, tradisi, dan kebiasaan masyarakat yang mencerminkan identitas budaya lokal. Yang ketujuh, lingkungan pertahanan dan keamanan, kondisi yang mencakup strategi pertahanan, stabilitas keamanan, dan kemampuan untuk menjaga kedaulatan wilayah. Materi selanjutnya, lingkungan sosial. Yang pertama, lingkungan politik, mengacu pada sistem pemerintahan, stabilitas politik, kebijakan, dan interaksi kekuasaan di dalam organisasi atau negara. Yang kedua, lingkungan sosial budaya, berupa nilai, norma, tradisi, kepercayaan, adat istiadat, dan kebiasaan yang membentuk identitas serta pola perilaku masyarakat. Yang ketiga, lingkungan pertahanan dan keamanan, mencakup upaya menjaga stabilitas keamanan dan strategi pertahanan untuk melindungi wilayah dan masyarakat dari ancaman internal maupun eksternal. Yang keempat, lingkungan hukum, berkaitan dengan peraturan, undang-undang, dan sistem keadilan yang mengatur hak, kewajiban, dan hubungan antar individu atau lembaga. Materi terakhir, lingkungan ekonomi domestik. Yang pertama, sumber daya migas, meliputi minyak bumi dan gas alam sebagai sumber energi utama dan menjadi strategis yang mendukung perekonomian nasional. Yang kedua, sumber daya non-migas, termasuk hasil tambang seperti batu bara, emas, hasil pertanian, perkebunan, perikanan, dan industri lainnya tidak bergantung pada minyak dan gas. Yang ketiga, sumber daya pajak, pendapatan yang diperoleh dari pajak individu, badan usaha, dan aktivitas ekonomi lainnya untuk mendukung pembangunan dan pelayanan publik. Baik, itulah saja penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan atau tutur kata yang salah, mohon dimaafkan. Saya akhiri, billahi fissabil haq, wastaghfirul khairat, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.